Kali ini masih mau bahas tentang sepak bola Indonesia. Hari-hari belakangan ini publik bola banyak bertanya tentang Satgas Anti Mafia Bola. Apa tugas mereka? Apa pekerjaan mereka? Jadi kalau dalam tangkapan layar, tangkapan gambar, beberapa kali memang tertangkap sosok dari Satgas Anti Mafia Bola mengenakan rompi, di belakangnya bertuliskan Satgas Anti Mafia Bola, ada di stadion-stadion. Oke, balik lagi di Gocek, Bung Toel. Kali ini masih mau bahas tentang sepak bola Indonesia. Hari-hari belakangan ini publik bola banyak bertanya tentang Satgas Anti Mafia Bola. Apa tugas mereka? Apa pekerjaan mereka? Jadi kalau dalam tangkapan layar, tangkapan gambar, beberapa kali memang tertangkap sosok dari Satgas Anti Mafia Bola mengenakan rompi, di belakangnya bertuliskan Satgas Anti Mafia Bola, ada di stadion-stadion, ada di pertandingan-pertandingan sepak bola. Tapi publik jadi bingung karena nggak tahu apa sih tugasnya, apa sih kerjaan dari Satgas Anti Mafia Bola. Sementara di dalam lapangan terjadilah beberapa kali yang membuat masyarakat marah, geram, kesal dengan keputusan-keputusan wasit. Jadi ada banyak keputusan yang nggak karuan, belaga gila. Lalu kemudian kekesalan publik itu dikaitkan dengan keberadaan Satgas Anti Mafia Bola yang di lapangan. Yang ada pakai rompi yang tulisannya Satgas Anti Mafia Bola, apa tugas mereka? Apa kerjaan mereka? Kan begitu. Itu kebingungan dari publik. Nah, saya coba mau sharing pengetahuan tentang match fixing, tentang integritas sepak bola, karena kalau bicara tentang Satgas Anti Mafia Bola, maka relasinya kaitannya tentu dengan match fixing yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai pengaturan skor. Match fixing adalah istilah universalnya, istilah globalnya. Gambaran besarnya match fixing tentu kaitannya dengan integritas sepak bola. Nah, sekarang pertanyaannya, ngapain sih Satgas Anti Mafia Bola itu di lapangan ngawasin pertandingan, lalu kerjaannya apa? Nah, penjelasan saya yang pertama, jika Satgas Anti Mafia Bola itu adalah aparat kepolisian, kan satu, mereka tidak bisa serta-merta masuk ke area lapangan, area technical area teknis sepak bola untuk misalnya menangkap wasit gara-gara salah ambil keputusan, atau menangkap wasit karena salah menerapkan laws of the game. Kan nggak mungkin itu. Karena ranah sepak bola, teknikal sepak bola, aparat penegak hukumnya bukan aparat Satgas Anti Mafia Bola yang jika yang bersangkutan adalah kepolisian. Kepolisian itu adalah hukum positif negara. Nah, kecuali terjadi penyuapan yang terang benderang di lapangan, ya baru bisa dilakukan. Sekali lagi, kecuali jika terjadi penyuapan, ada dia mendapati tertangkap tangan atau dia tertangkap basah, ada pelaku-pelaku yang mau melakukan match fixing, pengaturan skor, suap dan sebagainya, sogok menyogok, dan Satgas Anti Mafia Bola di situ lihat bisa, karena ada pasalnya di sana kan, pasal pidananya misalnya. Tapi kalau yang ada di lapangan, aturan permainan, love of the game, ya Satgas Anti Mafia Bola nggak bisa masuk ke area situ, bukan ranahnya. Penegakan aturan, penegakan hukumnya di area sepak bola ya Komdis, Komisi Disiplin, dengan kitabnya, dengan kitab sucinya yang namanya Kode Disiplin, yang mengatur tentang pelanggaran apa, sanksinya apa, untuk para pelaku siapa, itu Komisi Disiplin dengan kitab sucinya Kode Disiplin, gitu loh. Jadi kenapa yang terjadi di lapangan tidak serta-merta bisa ditindak oleh Satgas Anti Mafia Bola? Karena memang nggak nyambung, karena memang nggak bisa masuk ke ranah teknikal itu. Nah, Satgas Anti Mafia Bola itu kan sebetulnya hukum positif negara. Bagaimana memberantas match fixing, baik kinerjanya harusnya adalah football family, PSSI, federasi, dibantu atau sinergi dengan kepolisian. Kenapa? Supaya menimbulkan efek jera. Jadi nanti
hukum yang dijalankannya adalah ada hukum sepak bolanya, seperti sanksi larangan, sanksi seumur hidup, nggak boleh lagi aktivitas di sepak bola, sanksi denda dan lain sebagainya, itu hukum sepak bolanya. Tetapi supaya pemberantasannya ini lebih masif, lebih terukur, lebih memberikan efek jerak, maka sinergilah dengan Satgas Anti Mafia Bola yang dari kepolisian. Kan ceritanya begitu. Tetapi kalau cuma berada di lapangan dan memantau pertandingan, sudah pasti yang namanya pengaturan skor, yang namanya penyuapan pasti tidak akan terang benderang. Maka yang kemudian jadi olok-olok, guyonan, lucon bagi para publik bola adalah ngapain aparat Satgas Anti Mafia Bola itu terang benderang pakai rompi di lapangan. Karena kerja atau muslihat pengaturan skor pasti bukan terjadi di lapangan. Terjadinya di luar lapangan. Terjadinya jauh-jauh sebelum pertandingan itu dimulai. Kan begitu logikanya. Kalau yang namanya pengaturan skor. Makanya satgasnya namanya anti mafia. Nah kalau mafia maka bukan kejahatan tunggal. Tetapi dianggap sebagai organized crime. Kejahatan yang terorganisir. Nah kenapa begitu? Makanya saya mau sharing tentang match fixing. Bukan Bung Toel ngarang tentang match fixing atau integritas football ini, football integrity. Karena ini juga Bung Toel dapat dari materi yang diajarkan oleh AFC maupun juga oleh UEFA tentang match fixing dan football integrity. Jadi kalau bicara tentang match fixing maka kita bicara tentang misalnya satu, betting industry atau industri rumah judi. Nah, kalau bicara industri rumah judi, perputaran uang bursa taruhan di dunia ini memang sangat besar. Data yang saya tahu katakanlah 5 tahun lalu saja gitu ya, 5 atau 6 tahun lalu saja per tahunnya bisa mencapai 750 miliar euro. Itu perputaran dalam setahun betting di dunia olahraga. Enggak cuma di sepak bola, di dunia olahraga. Nah sekarang kalau bicara tentang betting industry, perputaran uang persebarannya di seluruh dunia, datanya seperti apa sih? 70% itu di Asia. Perputaran uang atau aktivitas bursa taruhan, rumah judi itu banyaknya dominannya di Asia 70%. Maka AFC perlu memberikan sebuah pemahaman kepada para member association atau kepada para federasi tentang ini. Karena Asia itu 70% perputaran uangnya di betting industry. Sisanya 30%-nya rest of the world atau ya belahan dunia lainnya lah. Nah karena fakta-fakta seperti itu maka kita harus memahami apa itu match fixing. Match fixing itu bisa dibagi jadi dua yang dianggap match fixing. Satu, sport related match fixing. Jadi aspek olahraga yang dikaitkan dengan match fixing. Contohnya persekongkolan minimal 2 klub setidaknya untuk hasil-hasil tertentu. Untuk sebuah hasil apakah itu menang, kalah atau draw dengan tujuan tertentu. Itu yang pertama, yang sport related match fixing. Motifnya apa sih? Bisa saja motifnya untuk mencapai promosi, menghindari degradasi, masuk zona tertentu, jadi juara kompetisi misalnya. Atau motif-motif lain. Nah, yang kedua match fixing adalah betting yang related match fixing. Betting itu adalah rumah judi, bursa taruhan, perjudian sepak bola yang langsung berkaitan dengan match fixing. Misalnya, kalah dengan jumlah gol tertentu. Itu betting related match fixing. Kalah dengan skor yang tertentu yang sudah ditetapkan, kan seperti itu. Atau babak pertama menang, babak kedua kalah. Babak pertama kalah, babak kedua menang. Nah, atau skor yang sudah ditetapkan sejak awal. Nah, itu semua juga bisa melibatkan referee fixing. Jadi bisa aja melibatkan wasit yang sudah di set up atau diambil bagian. Karena dalam organized crime yang begitu besar terkait match fixing itu ada aspek recruit and control. Jadi ada rekrutmen kepada pelaku-pelaku sepak bola. Ada pendekatan kepada pelaku-pelaku sepak bola. Lalu ada kontrol nanti.
Nah itu yang terjadi. Nah jadi match fixing itu luas. Match fixing itu kaitannya ada sportingnya yang menyangkut aspek sportingnya, ingin promosi, menghindari degradasi, ingin juara, seperti itu. Macam-macam motifnya. Bisa didetailkan. Begitu juga yang kaitannya hanya misalnya untuk kepentingan perjudian atau taruhan bolanya, kalah dengan skor tertentu. Babak pertama kalah, babak kedua menang, itu ada. Atau babak pertama 0-0, babak kedua berapa, itu adalah skor tertentu. Jadi semuanya ada di breakdown. Nah makanya sebuah federasi itu perlu punya alat deteksi. Jadi federasi, member association itu harus punya alat deteksi. Memantau bursa taruhan, tiba-tiba ada pergerakan yang aneh tentang bursa taruhan dari sebuah pertandingan. Itu perlu dipantau, tapi kerjanya nggak boleh terang benderang. Kayak bikin judul nggak boleh terang benderang. Ini pekerjaan intelijen karena match fixing itu dikaitkan sebagai organized crime. Kalau organized crime maka pekerjaannya, antisipasinya, melawannya tentu harus juga dengan cara yang extraordinary, intelijen, diam-diam tapi bergerak, diam-diam tapi cari data, diam-diam tapi melusuk. Lalu katakanlah ada tangkap tangan untuk bisa setelah bukti terkumpul untuk membuat efek jera. Jadi bukan, kalau dalam pandangan hemat saya bukan hadir di lapangan dengan rompi Satgas anti mafia bola seakan-akan hanya situasi atau gambaran formal saja. Jadi sebagai sebuah standar operasional prosedur atau hanya formalitas kelihatan bahwa sepak bola kita anti match fixing. Indikatornya di setiap lapangan ada Satgas anti mafia bola. Kan bukan begitu harusnya. Ini harus kerja sinergi antara PSSI yang punya hukum sepak bola dengan kepolisian yang punya hukum positif negara. Bagaimana ini disinergikan? Bekerjalah dengan diam-diam untuk memberantas match fixing. Karena match fixing itu dianggap organized crime. Kalau organized crime berarti melibatkan banyak orang. Pasti bukan cuma wasit, tapi juga mungkin ada backingnya wasit itu siapa sih yang membackingi sehingga wasit itu berani ambil keputusan gila misalnya, berani nekat menganulir atau tidak memberikan penalti atau memberikan penalti. Nah, keputusan-keputusan yang irasional itu kan harus kita selidiki. Kenapa wasit ini begitu berani? Karena itu tadi yang namanya match fixing gak pernah pekerjaan tunggal. Misalnya kerjaan nekat seorang wasit semata itu gak akan pernah. Karena dia pasti ada yang membackingi, melindungi. Nah itu harus diurai. Nah kalau mengurai kayak begini ya saya gak perlu ngajarin aparat yang berwajib. Makanya belakangan hari akhirnya kan muncul guyonan lelucon bahwa ngapain itu Satgas anti mafia bola nongkrong di lapangan. Karena gak perlu dikasih judul bajunya, gak perlu kasih seragam. Satgas anti mafia bola bisa siapa saja, gak perlu diungkapkan identitasnya ke publik. Yang penting hasil kerjanya ada. Karena apa yang terjadi di lapangan, kalau yang namanya aparat negara gak bisa masuk ke lapangan. Nah oleh karena itu sekali lagi ini penjelasan saya tentang match fixing. Gambaran besarnya tentang football integrity. Kita bicara match fixing maka aturannya adalah zero tolerance. Tidak ada toleransi. Nah jadi sebagai penutup saya mau bilang bahwa match fixing itu pekerjaan yang tidak pernah terang benderang. Karena dia organized crime. Dia tidak akan terjadi sampai kapanpun penyuapan di depan mata terjadi di lapangan di dalam stadion. Dia terjadi di balik pertandingan itu. Jadi sampai keledai bisa terbang pun pengungkapan kasus match fixing gak akan bisa diungkap kalau penampakan Satgas anti mafia bolanya masih terang benderang di dalam stadion. Sebaliknya menurut saya kita harus kerja senyap. Yaitu PSSI dan Satgas mafia anti bola harus sinergi. Bekerja dalam senyap supaya bisa
mengantisipasi hal-hal buruk di sepak bola yang mengancam integritas sepak bola. Sekali lagi, jadi solusi bukan polusi sepak bola dan tetap digocek Bung Toel.